Yuk, balik lagi di channel Tamagan Maniacs. Hari ini kita akan bahas kelanjutan cerita Sakamoto Days chapter 232. Tapi sebelumnya kita ingat dulu apa yang terjadi pada chapter lalu yang penuh dengan kejutan. Di chapter kemarin kita diperlihatkan bagaimana Lu dan juga Nenek Mia berhasil menumbangkan polisi pembunuh. Mereka menang bukan cuma karena kekuatan sendiri, tapi juga ada bantuan dari tembakan misterius dari jarak yang super jauh yang diduga kuat berasal dari Heisuke. Lalu di sisi yang lainnya, pertarungan Heisuke dan Kamihate melawan Kumanomi dan pria bertopeng akhirnya berakhir dengan kemenangan mereka. Tapi sayangnya Heisuke harus tumbang karena luka parah, sementara Kamihate terpaksa membopongnya mencari pertolongan. Sementara itu, Jepang sendiri makin kacau balau. Warga sipil yang terpengaruh ajaran Mr. X turun ke jalan dengan membawa bendera X, berorasi kalau senjata adalah keadilan dan JAA baru adalah harapan mereka. Semua ini tentu jelas membuat Heisuke dan Kamihate makin sadar betapa dalamnya cuci otak yang dilakukan oleh Mr. X. Dan belum cukup sampai di situ, kita juga dikenalkan dengan dua karakter baru yang bikin geger, yakni Saionji bersaudara, si kembar jenius dari Departemen Pembunuh Kansai. Mereka bukan cuma gila, tapi juga brutal, bahkan langsung membuat ledakan besar di GCC dengan peluru Gatling. Yep, semua kejadian tersebut pada chapter 231 benar-benar membuat penasaran menuju konflik besar berikutnya. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi pada chapter 232 ini? Chapter ini mendapatkan judul kekhawatiran yang lebih besar. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter kali ini, kembar Saionji muncul tiba-tiba. Sekuat apa mereka sebenarnya? Nah, chapter ini pun dibuka dengan menampilkan dua kembar pembunuh bayaran yang menjadi murid dengan peringkat paling tinggi di kelasnya, di mana mereka berdua sekarang tempat berada di depan kelompok Seba dan juga kawan-kawannya. Posisi mereka di sini tepatnya berada di GCC sedang merencanakan sesuatu untuk datang ke tempat tersebut. Kemudian para kelompok Seba di sini bingung terkait dengan apa yang sebenarnya membawa dua orang ini ke GCC. Disinilah dijelaskan oleh si perempuan ini bahwa mereka berdua ini adalah anggota baru dari JAA dan membunuh kelompok Seba ini adalah misi yang pertama mereka dapatkan. Dua kembar ini pun sudah tahu bahwa kelompok Seba lah yang meretas sistem distribusi senjata dan mematikannya. Dan tentu ini adalah rencana yang mengeluarkan biaya besar bagi kelompok baru dari JAA ini, dan saat ini bos mereka yakni Uzuki sangat amat marah. Di sini kemudian dua kembar ini juga bertanya tentang di mana keberadaan dari Sakamoto berada. Si pria ini pun menjelaskan bahwa mereka semua tidak akan kenapa-napa dan baik-baik saja asalkan mereka tidak akan melawan si duo kembar ini. Seba kemudian mengatakan kepada teman-temannya bahwa apakah duo kembar ini belum tahu bahwa Sakamoto sudah dalam perjalanan menuju GCC. Kemudian disinilah Mafuyu bertanya ke duo kembar ini terkait dengan kenapa mereka berdua bertindak sendiri untuk datang ke GCC. Disinilah muncul ide liar dari Mafuyu untuk segera menghentikan mereka berdua, dan di sana tiba-tiba si perempuan pembunuh bayaran tersebut langsung menghadiahkan tendangan keras ke wajah dari Mafuyu. Ini mengakibatkan retaknya tembok yang berada di area mereka berada. Disinilah kemudian si wanita ini bilang bahwa jika kalian meremehkan Kansai, maka mereka berdua ini akan memberikan pelajaran pada kelompok yang mau mengajak mereka untuk berduel. Setelah ini kita pun diarahkan ke CCTV di mana tangkapan layar monitor melihat adanya peringatan keras tentang terdeteksi sebuah aktivitas yang mencurigakan di dalam fasilitas GCC. Potensi penyusup dikeluarkan oleh alarm dari GCC dan semua siswa diminta kembali ke kamar segera. Guru dan staf pun mulai mempersiapkan diri mereka akan penyusup yang sudah terdeteksi ini. Nah, pada saat mendengar alarm peringatan inilah dua kembar ini mulai panik dan mulai meninggalkan kelompok dari Seba dan juga teman-temannya. Disinilah mereka berdua terlihat oleh beberapa guru dan juga staf yang mulai mencurigai mereka lah penyusup, dan di sini kita melihat mereka berdua diserang oleh beberapa senjata yang tentu ingin melukai mereka. Disinilah mereka berdua menghindari serangan tersebut dan berupaya untuk kabur dari tempat ini. Dan kemudian panel berikutnya memperlihatkan skill menembak yang luar biasa diperlihatkan oleh si wanita kembar ini dengan menggunakan one shot one kill ke beberapa orang yang menyerang mereka tadi. Disinilah mereka berkata kepada guru dan juga staf di sana bahwa mereka berdua ini adalah utusan JAA yang baru, dan jika ada yang melawan mereka, itu sama saja dengan melawan otoritas tertinggi dari JAA tersebut. Disinilah kemudian satu persatu guru dan juga staf tersebut dihentikan dan juga dieksekusi oleh si wanita pembawa senjata Gatling ini. Sementara di sisi yang lainnya, Seba dan kawan-kawannya melihat bagaimana pergerakan mengerikan dari dua kembar tersebut, dan mereka berasumsi bahwa inikah kekuatan nomor satu di Akademi Kansai.
Nah, kemudian terlihat si pembunuh bayaran pria ini langsung melakukan sesuatu bahwa saudaranya ini di luar kendali karena menyerang banyak sekali orang dan beberapa fasilitas yang ada di sana. Seba menanyakan ke si pria ini apakah dia tidak akan bertarung, dan pria ini pun bilang dia tidak ada niatan akan hal tersebut. Kemudian dia pun kembali menanyakan terkait dengan di mana posisi dari Sakamoto saat ini berada agar tidak kembali terjadi kehancuran besar-besaran yang menimpa GCC kali ini. Pria ini pun bilang bahwa dia sangat mengkhawatirkan adiknya tersebut karena lebih besar daripada rasa marahnya pada adiknya sendiri. Kita kembali ke wanita gila ini yang terus saja membantai semua orang yang ada di sana, dan kemudian kakaknya pun sempat menenangkan si wanita ini. Nah, disinilah kemudian Seba yang dalam mode menghilang akhirnya berhasil untuk menyerang si wanita tersebut dan menyebabkan wanita ini terpental jauh, dan itu langsung disambut oleh beberapa staf dan guru yang berada di sana mengikat wanita ini. Para guru-guru di sana pun ikut campur dalam mengambil alih situasi dan mengamankan kondisi dari si wanita yang sudah mengamuk tersebut. Dan dari sinilah kemudian kakak dari laki-laki si wanita ini langsung memberikan arahan ke adiknya agar jangan pernah lengah dari situasi apapun yang ada. Kita akhirnya melihat kengerian dalam satu panel yang memperlihatkan skill yang dimiliki oleh sang kakak laki-laki ini dengan langsung mengeksekusi beberapa orang-orang di sana dengan satu kali pergerakan saja yang benar-benar mematikan. Seba dan kawan-kawannya pun terlihat tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh duo kembar ini dengan melakukan hal tersebut dengan sangat amat cepat. Disinilah akhir dari chapter ini yang memperlihatkan ekspresi yang mengerikan dari dua pembunuh bayaran tersebut dengan memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Narator bilang pada chapter ini bahwa inilah bakat yang tidak ada duanya. Nah, Tambangan akan sedikit menganalisa dan berteori terkait dengan chapter ini, di mana bagaimana jika Sawanji bersaudara ini adalah proyek eksperimen JAA. Mereka disebut sebagai murid peringkat tertinggi di Kansai, tapi tidak pernah disebutkan siapa guru mereka. Kekompakan dan kekuatan refleks mereka pun hampir tidak manusiawi, dan si adik pun tampil dengan kehilangan kontrol emosi, tanda klasik dari subjek eksperimen yang tidak stabil. Jadi teorinya adalah JAA ini kemungkinan sedang menciptakan pembunuh sempurna lewat proyek rahasia. Saionji bersaudara bisa jadi hasil eksperimen pertama mereka yang bertahan hidup, eksperimen yang melampaui batas moral dari manusia. Kemudian kemarahan Uzuki terhadap peretasan sistem senjata GCC dan langsung mengirim duo Saionji menunjukkan satu hal, yakni JAA sekarang bergerak agresif. Uzuki ingin membersihkan JAA dengan menggantinya dengan generasi baru, generasi tanpa moral, tanpa batas, dan juga tanpa rasa takut. Saionji bersaudara adalah prototipe dari pasukan baru tersebut. Kemudian terlihat juga GCC yang sedang disusupi secara sistematis. Alarm yang tiba-tiba aktif dan aktivitas mencurigakan di CCTV pun menunjukkan bahwa peretasan GCC bukan insiden yang kecil. Chapter ini mungkin akan menandai fase awal invasi JAA yang baru ini ke dalam GCC. Chapter ini pun menandai pergeseran besar dalam konflik utama Sakamoto Days. Sebelumnya konflik bersifat personal yakni Sakamoto dan Uzuki. Sekarang mengarah ke perang organisasi yakni JAA yang baru melawan GCC. Yup, jadi sekian pembahasan Tambangan terkait dengan chapter ini. Kita akan bertemu lagi pada chapter selanjutnya di minggu depan.